Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TLM. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai inokulasi virus pada telur ayam berembrio. Sebelumnya, apakah sahabat TLM tahu apa itu inokulasi virus? Inokulasi virus merupakan kegiatan pemindahan virus dari tempat atau sumber asalnya ke medium baru seperti telur ayam berembrio atau hewan lainnya. Dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi dan aseptis, telur menjadi media yang cocok untuk inokulasi dan identifikasi utama virus, serta produksi vaksin dan kultur virus. Berbagai jenis telur dapat digunakan untuk membiarkan virus, antara lain telur bebek dan telur ayam kalkun. Tetapi yang paling sering kita gunakan adalah telur ayam. Tujuan inokulasi telur yaitu untuk menemukan agen penyebab penyakit, serta di samping itu, isolasi virus dapat dilakukan untuk memperbanyak virus, misalnya untuk bahan pembuatan vaksin. Adapun keuntungan dari inokulasi telur ayam berembrio yaitu: pertama, merupakan metode yang banyak digunakan untuk isolasi dan pertumbuhan virus. Kedua, substrat ideal untuk pertumbuhan dan replikasi virus. Ketiga, hemat biaya dan perawatannya lebih mudah. Keempat, bebas dari kontaminasi bakteri dan virus laten. Kelima, tenaga kerja yang dibutuhkan jauh lebih sedikit. Kerugian adalah bagian inokulasi bervariasi dengan virus yang berbeda. Hai teman-teman, pada slide ini kita akan membahas letak-letak inokulasi virus di dalam telur ayam berembrio. Pada gambar di samping terdapat 4 letak inokulasi, yaitu yang pertama yaitu melalui membran chorioallantois. Inokulasi ini dilakukan untuk mengisolasi virus-virus yang bersifat epiteliotrofik atau virus yang menyerang epitel, seperti herpes simplex virus, pox virus, dan Rous sarcoma virus. Yang kedua, yaitu melalui amnion. Amnion merupakan bantalan pelindung di sekitar embrio yang berisikan cairan. Virus yang dapat diisolasi pada area ini adalah virus influenza dan virus mumps. Yang ketiga, yaitu melalui yolk sac atau yang disebut dengan kuning telur. Virus yang dapat diisolasi pada kuning telur ialah herpes simplex virus. Dan yang terakhir yaitu melalui allantois. Virus yang dapat diisolasi pada area ini adalah virus influenza, virus mumps, Newcastle disease virus, dan avian adenovirus. Selanjutnya, adapun diperlukannya alat dan bahan untuk melakukan inokulasi virus pada telur ayam berembrio. Yang pertama yaitu diperlukannya telur ayam berembrio yang berusia 9-11 hari. Yang selanjutnya yaitu diperlukannya gunting, pelubang telur, spuit 1 mili, kuteks kuku, safety cabinet, inkubator, mikrotub, dan alkohol 70%. Setelah alat dan bahan siap, yuk kita masuk ke tahap pertama, yaitu candling telur. Candling atau pemeriksaan telur dilakukan pada ruangan gelap untuk mengamati pergerakan embrio serta pembuluh darahnya. Nah, telur yang fertil akan ditandai dengan pergerakan aktif embrio dan juga pembuluh darahnya yang berwarna merah. Sebaliknya, untuk telur yang infertil, tidak ada pergerakan embrio dan pembuluh darahnya tampak berwarna hitam. Nah, nantinya kita akan menggunakan telur yang bersifat fertil. Tahapan inokulasi pada membran chorioallantois. Lubangi telur dengan pelubang telur pada bagian yang telah ditandai sebelumnya. Ambil sampel atau inokulum dengan squid. Dan suntikan 0,1 sampai 0,2 mili pada bagian chorioallantois. Tutup lubang pada cangkang telur dengan menggunakan kutek untuk menghindari kontaminasi dari bakteri ataupun mikroorganisme lain.
Inkubasikan telur dengan posisi horizontal pada suhu 37 derajat Celcius selama 2-3 hari. Selanjutnya yaitu tahap pemanenan cairan allantois dan KEM. Yang pertama, sterilkan telur dengan alkohol 70%. Yang kedua, buat retakan pada cangkang telur dengan gunting. Yang ketiga, potong cangkang telur pada bagian ruang udara. Yang keempat, pada telur pertama, panen cairan allantois menggunakan pipet atau spit, kemudian masukkan cairan allantois ke dalam mikrotub. Sedangkan pada telur yang kedua, keluarkan embrio dan ambil membran chorioallantois yang menempel pada cangkang telur. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam inokulasi telur. Yang pertama, pastikan telur yang dipakai yaitu telur fertil yang ditandai dengan adanya pergerakan aktif embrio dan darah merahnya. Yang kedua, hati-hati saat melubangi telur. Yang ketiga, perhatikan suhu inkubator dan amati setiap hari. Yang keempat, telur yang mati kurang dari 24 jam diabaikan dan dianggap terkontaminasi. Yang kelima, sedangkan telur yang mati lebih dari 24 jam dimasukkan ke dalam lemari pendingin selama 1 malam.